Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asih Susilowati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Pada hari ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya di sekolah SMP Negeri 1 Bulu, Ibu Sri Sukartini. Pada hari ini kami akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bu Kartini untuk melakukan coaching. Selamat siang Bu Kartini. Selamat siang Bu Asih. Bagaimana kabarnya Bu Kartini? Alhamdulillah. Bu Kartini sedang sibuk kegiatan lain bukan selain mengajar? Kebetulan ini tidak Bu Asih, nanti mengajarnya nanti jam ke-7 dan Begitu ya. Bu Kartini mengampu kelas dan materi mata pelajaran apa Bu Kartini? PKN ya. Bu Kartini sedang dipersiapkan untuk supervisi. Persiapan Bu Kartini supervisi hari apa Bu? Insya Allah besok pagi aja Bu, hari Rabu jam ke-3.45 di 8C. Oh iya. Bu Kartini, pada saat ini kita berbicara tentang persiapan kita untuk kegiatan supervisi akademik besok pagi. Tujuan dari pertemuan kita pada hari ini adalah membantu Bu Kartini untuk melakukan pengembangan diri sebagai seorang guru. Demikian ya Bu Kartini. Kemudian untuk persiapan besok pagi kegiatan supervisi apa saja yang sudah dipersiapkan Bu Kartini? Saya mempersiapkan Bu seperti perangkat pembelajaran, yaitu ada LPP, LKPD, kemudian farmasi, dan ini media pembelajaran yang baru proses, belum insya Allah saya penuhi nanti untuk besok pagi itu media pembelajaran. Gitu ya, jadi yang untuk media pembelajaran masih proses ya. Kemudian materinya apa tuh yang akan disampaikan besok? Materinya untuk besok pagi itu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oh gitu, Sumpah Pemuda untuk Bingkai dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berarti mengarah ke materi sejarah ya Bu Kartini ya, sejarah kebangsaan. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu untuk besok? Untuk pembelajaran Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ini tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan pemrakarsa adanya Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan di dalam Kongres Pemuda kedua, panitianya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan isi dari Ikrar Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, siswa dapat memberikan semangat komitmen para pemuda terhadap Sumpah Pemuda. Itu tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang sudah dirancang Bu Kartini itu untuk kegiatan besok selama 2 jam pelajaran ya Bu ya, itu apa hal yang ingin dicapai Bu Kartini dalam pembelajaran? Di sini kami akan hal yang akan saya capai, ingin saya capai Bu Asih, karena anak-anak pada dasarnya kalau belajar tentang sejarah itu rata-rata anak-anak pada bosan ya Bu, maksudnya kalau hanya didongengi itu bosan. Maka ini saya nanti akan memakai cara belajar dengan temannya. Jadi sama temannya mungkin kalau belajar dengan saya tidak itu paham, dia tidak berani bertanya, mungkin kurang jelas, tidak berani mengemukakan ketidakjelasannya dia, maka saya nanti akan mengutamakan temannya, maksudnya diajari oleh temannya, istilahnya tutor sebaya. Oh iya, itu ingin yang dicapai Bu Kartini ya, berarti lebih aktif dengan biar anak lebih aktif dengan tutor sebaya ya Bu ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan tadi, kemudian apa yang ingin dicapai tadi, ingin anak lebih memahami dengan tutor sebaya tadi ya Bu ya. Mungkin Bu Kartini ada ukuran yang bisa jenengan jadikan standar keberhasilan dari pembelajaran yang ingin dicapai. Ukurannya begini Bu Asih, kalau pengetahuan itu jelas ya dari ulangan itu biasanya anak-anak setelah dijelaskan juga akan berdampak baik nilainya. Untuk ini saya mengutamakan yang sikap Bu Asih, terutama keaktifan.
ketertiban mereka di dalam pembelajaran. Kenapa? Saya menginginkan anak-anak sendiri yang aktif, bukan kita dari kita semua. Maka dari itu tadi saya ada tutor sebaya biar sama temannya dia enak, biar lebih paham untuk memahami materi yang kita. Ya, terima kasih. Kemudian Bu Kartini, dari apa yang sudah jenengan sampaikan tadi, kemungkinan daya dukung apa Bu yang bisa memperlancar kegiatan jenengan mulai dari persiapan sampai mungkin pelaksanaan besok ketika disupervisi? Dukungnya banyak Bu Ase, karena di sini saya memerlukan tadi siswa beraktif, kesiapan siswa. Siswa harus siap-siap, benar-benar siap dia belajar dengan temannya, bukan belajar dengan bapak ibu guru, maksudnya diberi materi langsung dia mencerna atau memahami, tapi ini dengan temannya. Ini harus dipersiapkan kesiapan siswa untuk berinteraksi dengan temannya. Berarti kesiapan siswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Terus menurut Bu Kartini, kesiapan belajar siswa itu penting ya? Iya, penting sekali Bu Ase, karena di sini nanti akan mempengaruhi mereka aktif dan tidak. Mereka tidak siap seperti langsung diberi seperti itu kan anak tidak siap. Terlebih dahulu kan kita menyiapkan anak-anak kesiapannya, apalagi nanti akan berinteraksi dengan temannya. Walaupun tidak terbiasa, tapi anak-anak kadang-kadang kan ini materi bukan obrolan seperti biasa. Biasa mungkin anak-anak tidak formal ya Bu, maksudnya ada pelajaran seperti ini materi mungkin anak-anak persiapannya juga agak. Ya. Terus menurut Bu Kartini, selain kesiapan itu minat perlu apa enggak Bu? Minat untuk mengetahui minat belajar siswa. Jelas perlu Bu, karena apa? Mereka kalau tidak minat, walaupun kita kasih dengan metode pasar itu mereka tidak akan tertarik karena tidak ada minat dari. Nah, sekarang kita masuk ke aksi jenengan, rencana aksi jenengan besok di kelas itu strategi. Sekarang strategi apa yang Bu Kartini setelah mengetahui minat siswa, mengetahui kesiapan siswa, itu adalah strategi yang pas untuk menunjang Bu Kartini dalam mengajar besok agar maksimal materi dapat terserap oleh siswa, tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan Bu Kartini itu bisa tercapai, kemudian nanti hasil evaluasinya juga bagus. Tentunya harus ada strategi yang tepat ya Bu Kartini. Nah, strateginya apa ini Bu Kartini? Untuk strategi belajar, kami yang pertama tadi metode. Kalau pendekatan jelas ya pakai sendiri, jadi anak berarti dapat menemukan. Kalau metode saya pakai tadi tutor sebaya, jadi temannya memberi pemahaman materi tentang yang akan dipelajari kepada temannya satu kelompok. Kemudian saya siapkan juga LKPD belajar, karena apa? Nanti untuk mengantisipasi anak biar tidak biar sama, persepsinya sama. Nanti saya buatkan LKPD dibahas satu kelompok, kemudian nanti satu kelompok mempresentasikan ke depan. Jadi melatih anak juga untuk mengemukakan pendapatnya selain berdiskusi. Kemudian selain itu juga alat peraga belajar saya pilih untuk video yang sementara yang saya buat dalam proses ya. Kemudian di samping itu saya juga perlu bantuan dari teman lain. Maksudnya dari siswa juga ada Bu yang kiranya siswa yang bersedia untuk menjadi tutor. Ini tanpa paksaan. Kalau nanti dipaksa kan juga tidak enak satu kelompok. Jadi nanti saya akan silakan yang bersedia untuk menjadi tutor. Jadi pertanyaan saya lagi untuk tadi tutor yang anak yang menjadi tutor. Kalau misalnya ada anak yang belum siap untuk menjadi tutor, mungkin langkah Bu Kartini bagaimana? Untuk karena belum ada misalnya satu kelompok, saya mencoba nanti di antara kelompok itu mungkin dia bersedia ya nanti kita mencoba kita rayu lah, kita dekati, gak apa-apa kita latihan gitu. Nanti kita walaupun kita dukung nanti untuk saya mendampingi, nanti saya dampingi seperti itu. Jadi dia berani menjadi tutor dulu, maksudnya berani dulu. Nanti langkah selanjutnya nanti sambil saya cari mana anak-anak yang dapat memberikan tutor kepada. Kemudian untuk melaksanakan
tugas Bu Kartini mengajar besok itu mulai dari perencanaan tadi sampai kemungkinan pelaksanaan besok. Bu Kartini dari yang kita bahas dari awal tadi ya, kira-kira Bu Kartini memiliki komitmen apa agar dalam proses pembelajaran nanti dapat berhasil seperti apa yang disampaikan Bu Kartini tadi, ada capaian yang ingin dicapai sesuai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Kartini tetapkan. Untuk kaitannya ini Bu Asih, untuk komitmen saya dengan cara tutor sebaya, metode saya tutor sebaya, saya yakin nanti anak-anak akan lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan dan akan lebih aktif, terutama lebih aktif. Jadi ada juga yang selain dia memahami lebih paham dari temannya juga dia. Nah, gitu ya, komitmen Bu Kartini. Kemudian agar komitmen Bu Kartini berjalan itu kira-kira siapa saja yang terlibat, siapa saja mungkin bisa dari guru siswa yang terlibat dalam mulai dari persiapan sampai nanti pelaksanaan. Iya Bu Kasih, ini sudah ada beberapa yang perlu saya perlu bantuan saya, seperti rekan guru seperti Bu Asih, saya bisa setting, bisa mana nanti kekurangan saya bisa dibantu. Kemudian teman lain yang terutama yang pintar IT Bu Asih, sekarang saya IT juga masih belajar. Kemudian anak-anak juga, terutama tadi anak-anak yang bisa membantu saya sebagai tutor. Gitu ya. Terus saya ingin kembali ke media pembelajaran yang tadi di awal Bu Kartini sampaikan masih dalam proses ya Bu ya. Kira-kira kapan itu akan Bu Kartini selesaikan? Dan insya Allah nanti setelah ini dan kalau tidak selesai nanti malam Bu Asih untuk persiapan besok. Iya, jadi langsung ya, ya besok pagi sudah siap ya. Ya. Baik Bu Kartini, semoga apa yang sudah Bu Kartini persiapkan mulai dari perencanaan sampai dengan kesiapan pendukung seperti ada media, kemudian ada strategi, metode dan sebagainya yang disiapkan. Semoga besok ketika Bu Kartini mengajar bisa berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala. Semoga besok supervisi akademiknya sesuai apa yang kita harapkan bersama, dapat meningkatkan Bu Kartini dalam pengembangan karir Bu Kartini. Saya yakin semakin kita sering melakukan bincang-bincang, nanti ke depannya kita akan lebih mudah dalam melaksanakan tugas kita. Kendala-kendala apa dapat kita selesaikan bersama sehingga nanti berpengaruh pada kualitas pembelajaran di sekolah kita. Kemudian Bu Kartini, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya berdoa semoga Bu Kartini selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya tetap bersemangat ya mengasuh anak-anak di sekolah. Demikian coaching supervisi akademik yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Sri Sukartini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kelima yaitu Sumpah Pemuda. Sebelumnya kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang bakat, yaitu tentang kebangkitan nasional. Anak-anak masih ingat ada materi yaitu tahap-tahap persatuan dan kesatuan. Masih ingat ada berapa tahap pembinaan persatuan kesatuan? Tahap-tahap pembinaan persatuan kesatuan ada berapa? 5 hari pertama ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama apa? Perasaan, artinya perasaan kebangkitan nasional, dan juga Sumpah Pemuda. Yang keempat proklamasi kemerdekaan. Ini masih ada kaitannya dengan kita yang akan kita pelajari sekarang adalah Sumpah Pemuda. Baiklah Nana, untuk materi hari ini yaitu arti penting, arti dan makna Sumpah Pemuda. Ini ya, kalian perhatikan, kita akan belajar KD 3.5 yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1998 dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika dengan materi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti kita dalam belajar Sumpah Pemuda, arti dan makna Sumpah Pemuda, kalian dapat yang pertama menjelaskan pemrakasan terselenggaranya Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian yang kedua menyebutkan isi hasil Kongres pertama di Yogyakarta tahun 1926. Kemudian yang ketiga menyebutkan tokoh yang berperan dalam panitia Kongres Pemuda yang kedua. Yang keempat menyebutkan isi naskah hasil Sumpah Pemuda, hasil Kongres Pemuda yang kedua ya, naskah Sumpah Pemuda. Yang kelima menjelaskan semangat dan komitmen semua generasi muda terhadap Sumpah Pemuda. Untuk itu sebelum kita menuju ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian biar agak memahami, kalian lihat video yang akan saya tayangkan. Bapak Wiono Soekarno. Sebuah fakta membuktikan kalau Sumpah Pemuda ini ialah puncak perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju kemerdekaan Indonesia. Dengan tidak lupa para member membacakan isi Sumpah Pemuda yang berisi: Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, bahasa Indonesia. Tentang Sumpah Pemuda, sekarang jadi tayangan tadi kalian dapat membuat pertanyaan tentang sekilas tentang materi tadi. Silakan beberapa
lagi ya, kongres muda yang kedua. Ya, lagi ya, tambah lagi. Ayo mungkin dari cowoknya ya. Ayo cowoknya. Ayo, tambah lagi, baru 2 ya. Kita 4 saja, 4 cukup. Ayo, pertanyaan apa yang bisa kamu dari tanya tadi ya? Kamu tanya tadi. Iya. Iya. Apa isinya kongres pemuda kedua? Tambah 1 lagi, jadi 4 pertanyaan. Iya, tapi apa hasil kesepakatan kongres pertama di Jogja? Terima kasih kalian sudah bisa membuat pertanyaan tentang apa yang kalian lihat di tayangan tadi. Sekarang untuk berikutnya nanti kita mau belajar Sumpah Pemuda materi ini dengan metode tutur sebaya. Jadi nanti kalian pertama membentuk kelompok dulu ya, karena jumlahnya 32 kita bagi menjadi 6 kelompok, berarti satu kelompok terdiri dari 5 anak ya, 5 anak. Nanti setelah itu kalian cara kerjanya ya, satu kelompok nanti kalian ada saya bagi LKPD di situ ada. Kalian di dalam mengerjakan LKPD kalian di satu kelompok ada satu yang bersedia untuk tutor, artinya untuk memandu ya, memahami. Nanti tutornya jangan khawatir kalau ada masalah misalnya kendala dalam menjelaskan, ada bukan bisa pakai bukan. Paham anak-anak? Kita mulai, bisa silakan untuk masing-masing. Bantunya. Seluruh wilayah panitia Pak wakil ketua ketua PPI RM Joko Masjid sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sekretaris dan lain sebagainya seperti Syahudin dan Muhammad Zelana, Johannes dan yang lain-lainnya. Banyak sekali. Menjelaskan kepada teman-teman soal panitia Kongres Pemuda 2 itu hanya ketua, wakil, sekretaris, bendera atau semuanya. Soalnya di buku ada Yang dimaksud panitia di sini karena panitia itu keseluruhan, bukan hanya ketua, sekretaris dan bendera, tapi sampai ke pembentuk ini. Ya, jadi yang dimaksud panitia itu seluruhnya, bukan hanya ketua, sekretaris dan bendera. Jadi untuk panitia semuanya jadi pembuat sampai pembantu nilai termasuk panitia. Ya, terus lanjut, ada lagi permasalahan, silakan. Ada lagi yang kita untuk semangat dan komitmen. Semangat dan komitmen, semangat kita sebagai generasi terhadap Sumpah Pemuda itu bagaimana? Semangat dan komitmen, ya itu bagaimana? Jadi semangatnya kita, semangat terhadap Sumpah Pemuda, nilai-nilai Sumpah Pemuda apa ya? Dapat kita pahami. Maka sekarang sudah waktunya kalian presentasi apa dari hasil diskusi kalian satu kelompok. Silakan ada kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu. Ya, silakan kelompoknya Mbak Cinta. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Cinta.
anak untuk Johanna Sulaimana Rohdani Swibin. Hasilnya adalah hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi paparan dari kelompoknya kelompok 3. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kelompok 3? Ya, silakan Feby ditanya. Sebelum kelompok ini menjawab, mungkin ada kelompok lain yang ingin menjawab terlebih dahulu. Mencoba menjawab pertanyaan dari saya ulangi pertanyaan Feby. Tadi di situ menyatakan Ikra Sumpah Pemuda ya yang sudah dibacakan tadi. Terus apakah di situ di lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan? Berarti kan ada pengibaran menurut tadi. Apakah seperti itu? Silahkan kelompok lain yang ingin menanggapi. Jadi pertanyaan Feby sebelum kelompok ini menjawab. Silakan dari kelompoknya Mbak Dia, Mbak Dia ingin menanggapi ya. Makanya itu apakah itu juga ada lagu Indonesia Raya begitu saja? Mungkin? Ya. Mungkin iya. Apa iya Pak? Jadi dikerjakan lagu Indonesia Raya karena ada pengibaran bendera. Menurut pendapatnya Mbak? Ya. Menurut pendapat kelompok kami juga sama dengan pendapat yaitu dengan bahwa lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan pada saat pengibaran bendera pada saat peristiwa pada tanggal 28 Oktober. Ya. Sekarang saya kembalikan ke kelompok ini jawaban dari kelompok Dea dan kelompok Mbak Asri. Silakan untuk menurut pendapat kelompok kamu bagaimana? Ini juga sama ya. Sudah selesai 1-3. Kemudian berikut. Ada pertanyaan lagi sebelumnya? Ada pertanyaan lagi mungkin dari kelompok lain selain Feby? Ada? Ada tidak? Ada lagi? Ada yang bertanya? Ya, kelompoknya Tanda. Ya, Alim. Ya, silakan. Ya. Untuk isi naskah kemudian konferensi Isi dari Kongres Pemuda 2. Isi Kongres Pemuda 2. Sebelum itu dilempar dulu ya. Siapa yang di kelompok lain yang ingin menanggapi dulu? Isi dari Kongres kedua. Isi Kongres kedua. Kongres Pemuda 2. Pasti ya. Kiri aja, kiri ya. Kedua ya. Ingatkan nanti kalau isi naskah sekolah pertama, kami Putra dan Putri Indonesia sejarah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung jasa persatuan bangsa Indonesia. Kembalikan ke kelompok kami. Dari isi sekolah Pemuda di Sumpah Pemuda ada 3 berkembang satu bahasa satu yang berbunyi kami Putra Putri Indonesia mengaku berhubungan dengan satu tanah air Indonesia. Kedua, kami Putra Putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami Putra Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan ketiga itu poin nanti yang selanjutnya untuk kelompok berikutnya nih. Itu untuk terima kasih atas perhatiannya. Demikian hasil dari presentasi kelompok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari tepuk tangan untuk kelompok 3 tadi bapak ya penampilannya yang pegang 3L materi 2L nanti kita lanjutkan untuk kelompok 3. Nanti 2. Baiklah anak-anak, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan dari
kongres ini di pertama kali diselenggarakan di kota Yogyakarta. Ketiga ya, ada kelompok yang berperan dalam panitia ini. Seperti tadi ada beberapa kelompok yang tanya apakah itu panitianya hanya ketua, wakil, dan sekretaris, benar atau tidak ya. Karena tadi disebutkan bahwa namanya panitia itu semua dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pembantu 1, pembantu 2, maupun sampai pembantu 5. Ya, ada isi. Nah ini tadi ya, ada kelompok yang tadi sudah ada yang belum lengkap. Isinya harus lengkap 3 ya tadi. Akan ada kelompok lain yang bertanya isi hasil kongresnya apa ya. Kemudian berikutnya semua ya tadi sudah gitu. Semangat dan komitmen semua generasi muda terhadap Sumpah Pemuda ini telah menjadi jiwa dan semangat tetapi dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat untuk membangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Dengan demikian, komitmen untuk sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air ditandai dengan bahasa Indonesia. Satu bahasa itu bahasa Indonesia. Tadi juga ada bagus sekali tadi ya, ada pertanyaan apakah bersamaan itu lagu Indonesia Raya dikumandangkan? Jelas, karena tadi ada pengibaran bendera, bagus sekali tadi pertanyaan. Ya berarti pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan berarti pada peristiwa dengan presentasi masing-masing kelompok ya tadi. Bagaimana pendapatmu pembelajaran dari ini dengan metode saya seperti ini? Silakan salah satu untuk memberikan pendapat. Ya Mbak ya, menyenangkan, menyenangkan, menarik, mengapa? Karena metode pembelajarannya bisa dilakukan ya, menurut saya ya bahwa menarik karena berinteraksi langsung dengan teman-teman tidak hanya dari buka ini ya, tapi dengan ya. Kemudian ada lagi satu lagi pendapat lagi mungkin menurut apa ya tadi yang belum kelihatannya balik ya, menurut pendapat kamu bagaimana perasaanmu? Nyaman ya belajar ya, apa dengan teman-teman sendiri teman-teman sendiri. Saya kira 2 itu cukup ya untuk refleksi hari ini. Kemudian bukan ini pengen tadi kalau sudah dari tutor temannya lebih paham daripada saya yang menerangkan ya, kamu lebih paham dicerahkan temannya. Sekarang untuk mengetahui apakah pembelajaran dari saya tadi kalian paham, maka siapkan kertasnya untuk mengerjakan soal yang saya berikan. Ya, silakan. Kasih nama dan nomor absen. Teman-teman di sini sudah ada apa? Ya, silakan. Di buku sudah ada apa? Dan nanti dikumpulkan bukunya yang belum ada 2 ya. Di kertas ini buku silakan. Anak-anak, waktunya sudah habis. Kalian evaluasi hari ini bisa dikumpulkan ke kelas nanti ya. Kelas yang dikumpulkan ini. Untuk pembelajaran ini terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dan untuk selanjutnya nanti akan dipelajari untuk yang B ya, untuk B setelah arti dan makna nanti kita kembali Sumpah Pemuda, makna Sumpah Pemuda yang berikutnya kita lanjutkan di demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asih Susilawati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Demak. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas coaching pasca observasi dengan teman sejawat saya, Ibu Sri Sukartini, kami dari SMP Negeri 1 Demak. Selamat siang Bu Kartini. Bagaimana
Bu Kartini kabarnya? Alhamdulillah. Tadi sudah observasi ya Bu ya, sudah melaksanakan pembelajaran Bu Kartini. Ini kita bertemu lagi ya setelah tadi saya observasi di kelas Bu Kartini untuk melaksanakan coaching yang kedua, yaitu pasca observasi. Tujuan dari coaching ini adalah untuk pengembangan pembelajaran, maksudnya untuk meningkatkan kompetensi Bu Kartini juga saya ya, dalam rangka kedepannya agar menjadi lebih baik, sehingga Bu Kartini nanti dapat dengan coaching nanti insya Allah kualitas pembelajaran akan menjadi lebih baik dan akan berdampak kepada murid kita. Mereka belajar menjadi bermakna bagi mereka, kemudian kita mampu mengantarkan anak-anak kita meraih apa yang mereka harapkan. Demikian ya Bu Kartini. Bu Kartini, terima kasih sekali. Tadi saya sudah menemani Bu Kartini selama 2 jam pelajaran ya Bu, di kelas 3 jam ya, di kelas 8C. Luar biasa sekali Bu Kartini. Bagaimana perasaan Bu Kartini melaksanakan kegiatan belajar mengajar tadi Bu Kartini? Perasaan saya belajar, saya pertama-tama juga ada ragu bagaimana ini secara alami ya Bu, saya baru menerapkan metode di Persebaya. Saya masih ada rasa was-was kalau nanti gimana, anak-anak bisa enggak. Ternyata alhamdulillah setelah berjalan anak-anak juga aktif, juga antusias terhadap apa yang saya sampaikan. Ya, ternyata di luar dugaan Bu ya, berjalan dengan lancar. Terus tadi bagaimana perasaan Bu Kartini? Ada perasaan takut, deg-degan atau bagaimana Bu? Karena kan ada guru lain di kelas ya, ada saya. Bagaimana perasaannya? Pertama-tama juga Bu agak grogi sedikit, tapi lama-lamaan dan berjalannya anak-anak bisa mengembangkan apa yang saya berikan, akhirnya berjalan, akhirnya rasa itu sudah hilang. Biasanya di menit-menit pertama Bu ya agak grogi, ya itu manusiawi sekali. Berikutnya Bu Kartini, kemarin ketika pra-observasi Bu Kartini sudah coaching dengan saya, sudah menyiapkan tujuan pembelajaran, juga rencana pengembangan yang akan dilaksanakan ketika pembelajaran di kelas. Menurut Bu Kartini, apakah tadi apa yang sudah menjadi tujuan dan rencana pengembangan apakah sudah terlaksana Bu Kartini? Menurut saya rasanya sudah Bu Asih, kalau saya mulai dari pendahuluan, terus kemudian inti, kegiatan inti sampai kegiatan penutup, bahkan dengan evaluasi. Menurut saya sudah berjalan semuanya ya, alhamdulillah. Kemudian kalau Bu Kartini amati, anak-anak sudah berjalan aktif Bu ya. Menurut Bu Kartini apa yang memotivasi atau yang mendorong mereka dapat aktif dalam KPM? Ini menurut saya bahasa yang anak-anak aktif di dalam KPM itu karena saya menggunakan tadi tutor sendiri. Kenapa anak-anak memilih dengan temannya sendiri? Jadi tidak saya yang memilihkan, jadi anak memilih sendiri. Jadi anak lebih enjoy, lebih senang belajar itu, sehingga dia juga aktif di dalam satu kelompok. Karena saya memakai tutor sebaya. Jadi salah satu temannya memberikan pembelajaran atau menyampaikan materi apa yang sudah saya berikan biar lebih paham anak-anak itu. Kemudian setelah itu baru kita berikan suatu seperti masalah ditanggapi untuk bersama. Iya, luar biasa Bu Kartini ya. Saya juga tadi ketika berada di kelas saya melakukan melihat observasi tadi. Saya lihat ya Ibu Kartini sudah melaksanakan singkat pembelajaran secara runtuh. Menurut Bu Kartini untuk bagaimana? Untuk pembelajaran tadi saya juga merasa sudah umur, walaupun nanti mungkin ya Bu ada masih beberapa yang perlu dibenahi, tapi saya juga merasa sudah puas bisa melaksanakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Iya. Anak-anak juga kelihatannya merasa lebih saya amati juga anak-anak aktif di dalam diskusi. Saya anak luar biasa sekali. Menurut Kartini bagaimana? Saya lebih senang dan lebih saya lebih ingin besok kalau ada di kelas lain atau mungkin nanti dilanjutkan mau saya kembangkan yang lebih lebih menarik. Oh begitu ya. Kemudian
saya perhatikan juga Bu Kartini juga dari awal pembelajaran sampai akhir sudah aktif sekali ya dalam membimbing anak-anak. Bu Kartini. Di dalam membimbing anak-anak memang saya upayakan untuk agar semuanya dapat apa itu memperoleh atau yang sama saya juga menyiapkan anak-anak supaya bisa aktif. Namun demikian mungkin ada yang belum apa ya Bu, saya untuk anak itu ada yang belum apa yang namanya kelewatan atau ada kelewatan ya Bu untuk persiapan anak. Mungkin di dalam anak masih ada anak yang belum apa itu masih ada yang belum aktif, tapi juga apa ya istilahnya belum sempat sampai mempersiapkan sampai anak-anak yang belum. Nah itu tadi juga yang Ibu Kartini sampaikan yang masuk salah satu catatan saya bahwa Bu Kartini masih ini ya kurang mempersiapkan untuk menghadapi ketika spontanitas dalam proses diskusi itu ada anak-anak yang kurang aktif ya. Nah itu Bu Kartini mungkin ada langkah apa yang disiapkan untuk mengantisipasi. Ini yang langkah yang mau saya rencanakan besok saya tambahkan. Jadi metode tutor sebaya seperti tadi sebetulnya sudah berjalan baik dan anak juga senang. Tapi saya masih ada tadi yang anak-anak persiapan saya untuk anak-anak yang kurang aktif. Nanti rencana saya mau saya adakan quizing, jadi bukan kuis tapi dikerjakan secara bersama-sama. Metodenya masih sama tutor sebaya, cuma saya tambahkan istilahnya dengan quizing biar lebih menarik, biar anak-anak terutama anak-anak yang belum aktif saya bisa mempersiapkan untuk aktif. Yang luar biasa sekali Bu Kartini persiapannya, jadi nanti untuk KBM berikutnya ya itu akan ditingkatkan lagi ya untuk wisdom ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Bu Kartini, kira-kira rencana tindak lanjut Bu Kartini melihat kelebihan dan kekurangan yang sudah dipraktekkan Bu Kartini dalam pembelajaran tadi. Itu ada banyak kelebihan, tapi juga ada yang merasa terlewat tadi Bu ya untuk menghadapi anak yang kurang aktif tadi. Lah rencana tindak lanjut ke depan itu bagaimana? Untuk rencana tindak lanjut saya bersama akan saya melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu untuk kedepannya. Dan saya juga mohon nanti untuk pembelajaran saya diberikan Bu AC masukan atau apa biar saya lebih mantap di dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Kak, siap sekali saya setiap saat bisa ada waktu nanti kita bisa saling kolaborasi, saling menguatkan, dan saya juga apa yang ingin saya dapatkan nanti kita bisa sharing Bu Kartini. Bagus sekali rencana tindak lanjutnya Bu Kartini ingin mengembangkan pembelajaran dengan diferensiasi Bu ya. Kemudian yang terakhir lagi ini Bu Kartini, bagaimana ya perasaan Bu Kartini setelah coaching praobservasi, kemudian observasi, kemudian ini pasca observasi, setelah pembicaraan ini bagaimana perasaan Bu Kartini? Perasaan saya lebih senang dan lebih mantap terutama semoga saya masih ragu dalam melaksanakan rencana saya sudah saya laksanakan, tapi dengan adanya seperti di observasi sama BAC saya lebih mantap, lebih senang dan lebih mendapat ilmu baru. Selama masih ada saya kekurangan saya nanti bisa sharing dengan BAC dan akan kedepannya akan lebih baik yang didapatkan oleh seluruh siswa. Ini rasa plong Bu ya, memang salah satu fungsi coaching pra dan pasca ya kita merasa lega karena memang selama ini kita itu mungkin belum menemukan teman yang bisa untuk belajar berbicara ya, sehingga dengan coaching ini kita menjadi lebih ringan bebannya dan kita menambah pengetahuan baru, bisa menemukan kelebihan kekurangan, bisa menemukan solusi ya Bu ya atas masalah yang kita hadapi. Bu Kartini terima kasih sekali apa yang sudah praktik baik yang sudah Bu Kartini berikan, semoga bermanfaat ya Bu Kartini, dan kedepannya kita mungkin bisa selalu berkolaborasi Bu ya untuk ya meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Demikian coaching pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Sri Sukartini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.